Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Atala. Nama saya Andika Ferdiansyah. Nama saya Nurul Fadilah. Nama saya Rizkan Hujana. Nama saya Fern Algozan. Nama saya Yamin Akasa. Dari kelompok 6, kelas 11 MIPA 1. Kami di sini akan Mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami mengenai pelajaran matematika peminatan. Tentang identitas trigonometri. Pengertian identitas trigonometri. Identitas trigonometri atau disebut juga kesamaan trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat perbandingan trigonometri suatu sudut yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sebuah identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan cara 1. Mengubah salah satu bentuk ruas sehingga didapat bentuk yang sama dengan ruas yang lainnya. 2. Mengubah masing-masing ruas sehingga dapat diperoleh bentuk yang sama. Kegunaan identitas trigonometri. Fungsi trigonometri ini bisa digunakan untuk menentukan sisi sebuah segitiga ataupun sudut yang ada di dalam segitiga. Aplikasi ilmu trigonometri diterapkan dalam bidang astronomi, ekonomi, medikal, teknik, geografi, elektronik, dan masih banyak lagi. rumus yang perlu dipahami. Identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Rumus identitas trigonometri yang pertama ini diperoleh dari 6 nilai trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, dan kotan. Nilai trigonometri yang sebelah kiri ini bisa kita nyatakan sebagai kebalikan dari nilai trigonometri yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Perlu kalian ingat, sin ini adalah kebalikan dari kosekan. Jadi sin alfa bisa kita nyatakan sebagai 1 per kosekan alfa. Sedangkan kosekan alfa berarti 1 per sin alfa. Kemudian cos adalah kebalikan dari sekan. Jadi kosekan alfa dinyatakan sebagai 1 per sekan alfa. Sedangkan sekan alfa berarti 1 per cos alfa. Dan untuk tan adalah kebalikan dari kotan. Jadi tan alfa dinyatakan sebagai 1 per kotan alfa. Sedangkan kotan alfa berarti 1 per tan alfa. Identitas trigonometri dasar merupakan hubungan perbandingan. Rumus identitas trigonometri yang kedua ini diperoleh dari beberapa nilai trigonometri. Yang pertama adalah tan. Tan ini sama dengan sin dibagi dengan cos. Jadi tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian yang kedua, kotan. Karena kotan ini adalah kebalikan dari tan, maka ini tinggal dibalik jadi kotan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari teorema Pitagoras. Rumus identitas trigonometri yang terakhir ini diperoleh dari teorema Pitagoras. Misalnya, kita mempunyai segitiga siku-siku A, B, C seperti ini. Seperti yang kita tahu, rumus Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian, kita tulis 3 kali seperti ini. Namun, sebelum itu, kita tahu bahwa sin alfa sama dengan depan per miring. Atau di sini kita tulis A per C. Cos alfa merupakan samping per miring. Atau kita tulis B per C. Kemudian, tan alfa merupakan depan per samping. Atau kita tulis di sini A per B. Kebalikan sin adalah kosekan. Berarti kosekan alfa sama dengan C per A. Kebalikan cos adalah sekan. Berarti sekan alfa sama dengan C per B. Dan untuk kebalikan tan adalah kotan. Berarti kotan alfa sama dengan B per A. Mari kita lanjut. Untuk
rumus Pitagoras yang pertama ini kita bagi dengan C kuadrat. Sehingga A kuadrat per C kuadrat sama dengan A per C kuadrat. Ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan B per C kuadrat. Sedangkan C kuadrat per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Bisa kita lihat A per C merupakan sin. Sehingga di sini kita tulis A per C kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa. Lalu B per C kuadrat. Bisa kita lihat B per C adalah cos alfa. Sehingga di sini kita tulis B per C kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa. Sedangkan untuk C per C kuadrat sama dengan 1. Untuk yang kedua, kita bagi dengan B kuadrat. Sehingga A kuadrat per B kuadrat sama dengan A per B kuadrat. Ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan B per B kuadrat. Lalu C kuadrat per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Bisa kita lihat di sini A per B adalah tan. Sehingga kita tulis di sini A per B kuadrat sama dengan tan kuadrat alfa. Lalu untuk B per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir C per B kuadrat. Bisa kita lihat di sini C per B adalah sekan. Sehingga C per B kuadrat kita tulis sekan kuadrat alfa. Dan untuk yang terakhir ini kita bagi dengan A kuadrat. A kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan A per A kuadrat. Ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan B per A kuadrat. Dan untuk C kuadrat per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. A per A kuadrat sama dengan 1. B per A kuadrat. Kita lihat B per A adalah kotan. Jadi kita tulis di sini B per A kuadrat sama dengan kotan kuadrat alfa. Dan C kuadrat per A kuadrat. Kita lihat di sini C per A sama dengan kosekan. Sehingga C per A kuadrat sama dengan kosekan alfa. Dari perhitungan tadi diperoleh 3 rumus, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian yang terakhir 1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Buktikan bahwa 2 sin B kali cos B per 1 tambah cos kuadrat B kurang sin kuadrat B sama dengan tan B. Kita tulis lagi di bawah 2 sin B kali cos B per, kita ubah bagian ini menjadi cos kuadrat B dalam kurung 1 kurang sin kuadrat B. Kita lihat dari rumus identitas trigonometri dasar tadi bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka ini bisa kita pindahkan sehingga menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Jadi 1 kurang sin kuadrat B di sini kita ubah menjadi cos kuadrat B. Sehingga 2 sin B kali cos B per cos kuadrat B tambah cos kuadrat B. Karena di sini terdapat 2 cos kuadrat B. Jadi di bawah kita tulis menjadi 2 cos kuadrat B. 2 ini bisa kita coret, lalu cos B dan cos kuadrat B juga kita sederhanakan menjadi cos B. Sehingga yang tersisa adalah sin B per cos B. Menurut rumus identitas trigonometri yang pertama tadi, sin per cos sama dengan tan. Maka di sini sin B per cos B berarti sama dengan tan B, sehingga contoh soal pertama ini sudah terbukti.
Kemudian kita lanjutkan ke contoh kedua. Buktikan bahwa sin pangkat 4x kurang cos pangkat 4x sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat x. Sin pangkat 4 ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat x kuadrat. Begitu juga cos pangkat 4x bisa kita ubah menjadi cos kuadrat x kuadrat. Jika kita menemui perhitungan seperti ini, maka langkah yang tepat untuk melanjutkannya adalah dengan mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Dari rumus identitas trigonometri dasar tadi bisa kita ketahui bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka sin kuadrat x di sini bisa kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat x, kemudian tulis kembali ini di bawah. Selanjutnya dari rumus trigonometri dasar tadi ini bisa kita rubah. Dan langkah terakhir kita turunkan angka 1 ini, lalu cos kuadrat x dengan cos kuadrat x menjadi 2 cos kuadrat x. Maka akhirnya kedua ruas kanan dan kiri ini sudah sama nilainya, sehingga contoh soal kedua ini juga terbukti. Sekian yang dapat Kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila Bila ada kesalahan, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.